Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tuhan tidak inginkan bahwa hidup kita diperhamba, karena pada dasarnya kita hamba dosa sudah dibebaskan oleh Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang merdeka. Karena itu Alkitab berkata di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, Tuhan jelas berkata bahwa di dalam kita ada roh Allah. Tidak tahukah kamu bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi pada dasarnya kita dipersiapkan untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Nah, bagaimana kita hidup diperhamba? Tuhan mau kita hidup merdeka, kita hidup dalam kemenangan dan kemuliaan. Karena itu Alkitab berkata di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan Alkitab jelas berkata kalau anak itu memerdekakan, kamu benar-benar dimerdekakan, kamu benar-benar bebas, kamu benar-benar merdeka. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak ingin kita hidup diperhamba? Nah, saya pelajari karena orang yang diperhamba yang pertama akan senantiasa selalu memiliki mental budak. Orang kalau diperhamba lama-lama nggak punya iman, lama-lama nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian untuk menghadapi hidup ini. Kita pelajari bangsa umat Allah diperhamba di Mesir. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan memberikan kuasanya kepada Musa untuk membawa bangsa umat Allah ini keluar? Apa yang terjadi kemudian? Mereka masih punya mental budak. Mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi cara hidup Mesir, kebiasaan Mesir, pola pikir Mesir masih menguasai mereka. Sehingga setiap kali ada masalah, mereka marah sama Musa. Mereka bilang, Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kami dibiarkan mati di padang belantara ini? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Mentalnya mental budak. Bahkan waktu mereka sudah keluar, mereka bersorak-sorai. Tapi ketika mereka sampai di depan laut Teberau dan mereka ada masalah, apa yang terjadi? Mereka memilih pemimpin lain, marah sama Musa dan bilang, Musa, kami akan kembali ke Mesir berdamai dengan Firaun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang mentalnya mental budak. Tapi waktu mereka melihat pembelaan Tuhan terhadap Musa, laut Teberau terbelah, mereka kagum sendiri, mereka kembali lagi kepada Musa. Mereka mentalnya mental budak. Nah, Tuhan gak mau kita punya mental budak. Kenapa? Karena kita harus punya mental ahli waris kerajaan sorga, mental prajurit-prajurit Kristus. Yang kedua, kenapa Tuhan gak mau kita ingin diperbudak, diperhamba? Yang pertama, karena mental kita akan menjadi mental budak. Yang kedua, sehingga kita akan kehilangan otoritas. Padahal Yesus berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Tetapi kenyataannya bahwa kita sudah punya mental budak, kita kehilangan otoritas itu, sehingga akhirnya kita selalu hidup dalam ketakutan, kita selalu hidup dalam kebingungan, kita selalu hidup dalam ketawaran hati, bahkan pikiran-pikiran kita selalu negatif. Kita berpikir, aduh gimana kalau begini, aduh gimana kalau begini. Loh, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Belajar pegang otoritas yang Tuhan sudah berikan, lalu melangkah dengan iman, karena janji-janji Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, Tuhan gak mau kita diperhamba. Kenapa? Karena seorang yang diperhamba akan hidup dalam kepahitan hati, hidup dalam kepedihan hati, hidupnya akan selalu tertekan. Nah, sementara Tuhan mau kita merdeka, Tuhan mau kita jadi saksi, Tuhan mau kita pergi dan menghasilkan buah. Loh, bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau hati kita pedih, hati kita pahit, yang ada cuma air mata, yang ada hanya kekecewaan, yang ada hanya mengeluh. Sementara Tuhan mau kita keluar bersorak-sorai, karena Allah kita dahsyat dan luar biasa. Lepaskan diri kita dari perhambaan, karena itu Alkitab berkata,
berkata, jangan kamu mau lagi diperhamba oleh apapun, karena kita hidup dalam roh, dan di mana roh Allah di situ ada kemerdekaan. Yang keempat, Tuhan tidak ingin hidup kita diperhamba. Kenapa? Karena orang diperhamba akan kehilangan target-target ilahi dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan punya target yang luar biasa. Bahkan targetnya adalah agar kita memerintah bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Oh, God has a great plan in our life. Tuhan itu punya rancangan-rancangan yang luar biasa buat hidup kita. Tetapi seringkali karena kita sudah diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh dunia, diperhamba oleh segala kenikmatan dunia, akhirnya kita kehilangan target-target ilahi. Kita penuh dengan ambisi dan cita-cita sendiri yang ujung-ujungnya dapat membawa kita pada kehancuran. Tapi waktu kita kembali kepada target-target ilahi, maka kemuliaan Tuhan akan memenuhi hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang hamba-hamba Tuhan. Karena pada dasarnya kita bukan lagi hamba dosa, kita bukan lagi hamba kejahatan, kita bukan lagi hamba kegelapan, tetapi kita sudah diangkat, dibebaskan, dipermuliakan menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam anugerah, kuasa, kemuliaan, dan berkat Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang hamba-hamba Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Imamat pasal 25, Imamat 25 ayat yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-55. Imamat pasal 25 ayat 47 sampai ayat yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara-saudara anaknya, atau anak laki-laki saudaranya ayahnya, atau seorang kerabat yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya, bersama-sama dengan si pembeli. Ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku. Perhatikan, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Kita tadinya diperbudak oleh dunia ini, kita diperbudak oleh dosa, tetapi oleh karena anugerah Kristus melepaskan kita, dan karena Kristus melepaskan kita, kita akan menjadi hamba-hambanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti jelas rancangan Tuhan agar kita menyadari bahwa status kita yang sebenarnya adalah hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Oh, dengan iman yakinkan hidupmu, saya adalah hamba Tuhan. Ketika kita meyakini bahwa saya adalah hamba Tuhan, berarti kita akan berjalan dengan iman, kita akan berjalan dengan kekuatan, kita akan berjalan dalam kepastian. Nah, pertanyaannya, siapa itu hamba Tuhan? Saya nggak bisa khotbah, pendeta. Oh, saya nggak bisa sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani karena saya juga seorang pengusaha, saya juga seorang karyawan, saya juga seorang mahasiswa. Saudaraku, hamba Tuhan bukan soal apakah mampu dia berkhotbah atau tidak berkhotbah, karena hidup kita seringkali harus menjadi khotbah yang terbuka. Karena Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, intinya siapa itu hamba Tuhan? Yang pertama, hamba Tuhan adalah orang yang hidupnya jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali,
Karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah, berarti kita juga harus menjadi alat keselamatan Tuhan karena anugerah bagi orang lain. Jadi seorang hamba Tuhan adalah seorang yang harus hidupnya jujur, saudara. Karena apa? Karena dia hidup oleh anugerah dan bertanggung jawab, sehingga dimanapun dia ada, Tuhan supaya lewat hidup saya orang lain diselamatkan, Tuhan supaya lewat hidup saya orang lain tertolong, Tuhan supaya lewat hidup saya kerajaan Allah diperluas. Hidup Kristen bukan hidup yang acuh, hidup Kristen bukan hidup yang masa bodoh, tapi hidup Kristen adalah hidup yang bertanggung jawab. Kalau engkau suami, engkau harus jadi suami yang bertanggung jawab. Kalau engkau istri, engkau harus jadi istri yang bertanggung jawab. Kalau engkau orang tua, jangan cuma punya anak tapi tidak bertanggung jawab buat anak-anakmu. Siapapun kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Jadi ingat, seorang hamba Tuhan, seorang yang hidupnya jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, seorang hamba Tuhan adalah seorang yang hidupnya bergantung pada Tuhan, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat kedudukan, bukan dengan manusia, bukan dengan uang, bukan dengan segala kemampuannya, tetapi mereka yang bergantung pada Tuhan. Dan yang ketiga, siapa itu hamba Tuhan? Hamba Tuhan orang yang hidupnya dalam aturan tuntunan firman. Artinya dia tidak milik ke kiri pun maupun milik ke kanan, tapi berjalan terus seturut dengan firman. Dan Alkitab sudah janji untuk itu. Kalau kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita diberkati. Kita tidak akan turun, tapi kita diangkat naik. Kita tidak menjadi ekor, kita dipimpin menjadi kepala. Jadi jelas hamba Tuhan, dia harus hidup jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, dia harus hidup bergantung penuh pada Tuhan. Yang ketiga, hamba Tuhan harus hidup dalam aturan-aturan firman. Dan yang keempat, hamba Tuhan harus hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Jangan sombong, jangan hidup dengan arogan, kepala batu, mau menang sendiri, egois, tapi hidup dalam kasih, hidup dalam kerendahan hati. Karena kita ada sebagaimana kita ada, semata-matanya karena anugerah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami menerima kekuatan, kesembuhan, berkat, mujizat, pertolongan Tuhan yang sempurna. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena selama ini hanya punya mental budak, hanya selama ini kehilangan otoritas dan tidak lagi hidup di dalam kemenangan, tetapi justru dalam tekanan dan kepedihan hati. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, yakinkan kami bahwa kami hamba Tuhan yang harus hidup dengan jujur dan bertanggung jawab, bergantung pada Tuhan, berjalan aturan firman, dan tetap melangkah dalam kasih dan kerendahan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lalu yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.